Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih untuk hari yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Di hari ini Tuhan, kami mau datang dengan memulai membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami, biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak kami benar-benar tertuju kepada Tuhan, sehingga firman yang kami baca dan dengarkan pada hari ini itu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan mengarahkan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya lewat hamba di hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak yang bersifat kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan rekan-rekan guru, mari membuka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Silakan membuka Alkitab kalian dan Miss Siva akan membacakannya buat kita semua. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anak yang Siva kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, di mana segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sehingga Allah memberikan mandat kepada kita manusia untuk menjaga bumi ini sebagaimana yang dikatakan pada Kejadian 1 ayat 28 ini. Nah, mandat ini disebut sebagai mandat budaya. Bagaimana kita harus menjaga, bagaimana kita harus melestarikan bumi ciptaan Tuhan. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, alam ini menjadi rusak, gitu ya. Karena apa? Karena manusia yang sudah merusak bumi ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita umat manusia. Untuk apa mereka merusak bumi? Ya, karena sudah jatuh dalam dosa. Untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar lagi, mereka sudah tidak tahu lagi bahwa kita manusia seharusnya melestarikan bumi ciptaan Tuhan. Manusia sudah lupa akan perintah yang Allah sampaikan, yang Allah perintahkan kepada kita manusia, yaitu apa? Untuk mengelola bumi ini semakin baik, dan kita harus mempergunakannya dengan bijak. Nah, dampak dari kerusakan bumi yang kita lihat bersama-sama ada banyak sekali, dan itu akhirnya berakibat fatal bagi manusia, gitu ya, dan makhluk hidup lainnya. Kalau kita bisa melihat banyak sekali yang terjadi, ada pemanasan global, banjir, longsor, bahkan hewan-hewan tertentu yang punah, dan pencemaran lingkungan. Nah, manusia telah menyadari nih kalau bumi ini harus diselamatkan karena dampak-dampak yang sudah dirasakan oleh manusia. Sehingga dikatakan di dalam ensiklopedia Britannica, nah di sana dikatakan bahwa 50 tahun usaha manusia untuk menyelamatkan bumi, begitu ya. Nah, ini juga menunjukkan progres yang cukup baik, tetapi yang kita lihat di sini, baik manusia mengusahakan lagi kembali untuk memperbaiki bumi dari kerusakan yang ada, tetapi yang diperhatikan adalah manusia ingin menyelamatkan bumi hanya berpusat kepada manusia saja, begitu ya. Jadi mereka ingin menyelamatkan lingkungan, mereka ingin mengembalikan bumi ini supaya tidak terjadi lagi pemanasan global, longsor, banjir, tetapi berpusat kepada mereka supaya manusia ini tidak mengalami dampak dari kerusakan tersebut, begitu ya. Nah, pusat mereka bukan kepada Allah. Ini yang salah, gitu ya. Jadi usaha manusia selama puluhan tahun ini pusatnya tidak kepada Allah, tapi kepada manusia. Sehingga di dalam Pekan Bumi yang kita akan ikuti selama 1 minggu ini, kita mau melihat ketika kamu sudah ditebus,
khotbah Miss Liva yang ada di chapel ya, minggu lalu ya, hari Jumat. Kita ini sudah ditebus loh. Kita ini buatan Allah loh, yang diciptakan untuk memuliakan Dia. Nah, ketika kita sudah kembali lagi, sudah ditebus oleh Allah, ketika kita sudah disucikan dan sudah dikuduskan oleh Allah, kita sudah menerima keselamatan, begitu ya. Nah, kita seharusnya merawat bumi ini. Kita seharusnya merawat lingkungan kita berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang tinggal di bumi ini. Bukan. Kamu menjaga lingkunganmu, kamu menjaga lingkungan sekitarmu, itu karena dampak keselamatan yang kamu sudah rasakan, yang Allah sudah kerjakan di atas kayu salib untuk kita. Makanya kemarin kita sudah melewati Paskah, hari di mana orang percaya itu menang atas maut. Karena apa? Karena Kristus sudah melakukannya di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik. Nah, itulah yang menjadi bukti di mana kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Allah, seharusnya ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, seharusnya ketika kita menanam pohon, seharusnya ketika kita menjaga lingkungan kita bersih, yang kita lakukan itu untuk Allah itu sendiri. Karena Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Tuhan, di mana kita harus menjaga bumi ciptaannya. Kita harus memelihara bumi ciptaannya yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, anak-anak, kita bersyukur atas karya penembusan Kristus di atas kayu salib di dalam kehidupan kita yang Kristus sudah kerjakan. Di mana karya penembusan itu membawa kita memulihkan relasi kita dengan Allah, memulihkan relasi kita dengan sesama kita, dan memulihkan relasi kita dengan alam semesta. Sehingga ketika kita sudah menerima, ketika kita sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, karena karya penembusan yang Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, seharusnya itu dapat menolong kita di dalam melakukan teladan Kristus itu sendiri, gitu ya. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita dimampukan untuk dapat kembali melakukan segala sesuatu. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi dalam kegiatan Earth Week ini, ketika kita nantinya akan melakukan penanaman pohon, ketika kita nantinya dihimbau untuk menjaga lingkungan sekitar kita, untuk bercocok tanam bersama dengan keluarga kita, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tujuannya bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita sendiri. Tujuan kita melakukan hal tersebut untuk memuliakan Tuhan. Kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kembali lagi kepada awal manusia diciptakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan saat ini, semuanya tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama dalam event Earth Week ini, kita sama-sama nih memiliki kesadaran, saya adalah anak Tuhan yang sudah menerima penebusan dari Kristus itu sendiri. Apa ya yang saya harus lakukan untuk menjaga bumi ini, untuk menjaga lingkungan sekitar saya, sehingga saya berkontribusi di dalam merawat, melestarikan lingkungan di sekitar saya. Dan semuanya itu saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan, karena saya adalah anak Tuhan, karena saya melakukan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Kami menyadari bahwa ketika kami sudah diselamatkan, kami sudah menerima penebusan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib untuk kami. Relasi kami dengan Tuhan dipulihkan, relasi kami dengan sesama kami dipulihkan, bahkan relasi kami dengan alam semesta ini dipulihkan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau pakai untuk menyelamatkan bumi ini dari
kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan oleh manusia sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan kami kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Roh Kudus menuntun kami agar apa yang kami lakukan itu semua hanya untuk memuliakan Tuhan, karena itulah yang Kristus ingin untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.